Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Bagaimana, sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, kita mulai ya belajarnya hari ini. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Siapa yang tahu jembatan apa yang ada di gambar? Benar, ini adalah jembatan Suramadu. Di mana ya letaknya jembatan Suramadu? Apakah ada yang tahu? Baik, jembatan Suramadu ada di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Jadi, untuk melewati Pulau Madura, kita harus melewati Selat Madura. Dahulu, jika kita ingin melewati Selat Madura, kita harus memakai kapal. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura. Mana sih posisi letaknya? Kira-kira letaknya berada di sini. Nah, selanjutnya Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Jadi Indonesia itu negara maritim karena memiliki perairan yang luas. Ikan gambar berikut. Bisa kita lihat di peta ini, Indonesia ini perairannya sangat luas. 2/3 Indonesia merupakan daerah lautan. Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, membuat bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Oke, selanjutnya apa saja ya potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia? Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ya. Yang pertama yaitu ada ikan. Ikan merupakan potensi kekayaan laut Indonesia. Ikan di Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Kemudian yang kedua ada tumbuhan. Tumbuhan yang biasanya dimanfaatkan adalah rumput laut. Kemudian ada mutiara, terumbu karang, minyak bumi, dan garam. Jadi inilah adalah potensi kekayaan laut Indonesia. Oke, selanjutnya kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia melalui kekayaan laut. Apa saja ya jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut? Yang pertama yaitu ada nelayan. Yang kedua pedagang. Nelayan menjual hasilnya ke pedagang dan pedagang menjualnya. Yang ketiga yaitu petani garam. Keempat, petani rumput laut. Dan kelima, jasa pelayaran. Termasuk di dalamnya ada nahkoda dan anak buah kapal. Selanjutnya ada budidaya kerang mutiara, usaha pariwisata, dan pertambangan minyak. Oke, ada banyak lagi tetapi contohnya ada pada gambar ini. Nah, selanjutnya ada dampak dari letak dan geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama yaitu ada komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Yang kedua ada terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Nah, sebaiknya kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh menghilangkan budaya asli dari negara Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Selanjutnya ada terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Sebaiknya kita harus berhati-hati untuk menilai perilaku dari negara lain karena
negara kita sendiri merupakan negara hukum. Yang selanjutnya yaitu terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, tahukah kamu meskipun kita terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Perhatikan contoh berikut ya. Di gambar, ada seorang yang memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana alam. Di gambar ada seorang yang memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana alam. Di gambar ini merupakan pengamalan pada sila-sila kedua. Dan tidak hanya pada sila kedua, di gambar ini merupakan pengamalan pada sila ketiga. Jadi, meskipun nilai luhur yang berbeda-beda, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena nilai ini termasuk nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan dari Ibu kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa anak-anak semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.